Selamat datang di channel ini, tempat kisah-kisah misteri dari perjalanan malam kembali dihidupkan. Di sini, setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi pengingat bahwa tak semua yang kita temui di jalan adalah apa yang terlihat. Mari kita mulai perjalanan gelap ini, dan semoga kita semua sampai tujuan dengan selamat. Langit malam terbentang pekat ketika Ardan menyalakan mesin bus pengantar barang milik perusahaannya. Jalanan menuju lereng Gunung Wana selalu menimbulkan rasa asing, seakan menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diganggu. Meski begitu, lelaki berusia 36 tahun itu sudah terbiasa menghadapi kesunyian rute panjang. Baginya, kesepian hanyalah bagian dari pekerjaan, bukan ancaman. Namun malam itu berbeda. Udara terasa lebih berat, seperti menahan napas panjang. Lampu-lampu di garasi meredup ketika kendaraan perlahan keluar area pemberangkatan. Ardan mengusap wajah, mencoba menghilangkan perasaan ganjil yang muncul tiba-tiba. Lembur lagi, dan tanya penjaga gerbang sambil menguap. Iya, ada pengiriman mendesak, balik sebelum subuh. Kalau lancar, jawab Ardan. Penjaga itu mengangguk tanpa curiga. Lalu pintu besi terbuka. Bus melaju menembus gelap. Sekitar 3 kilometer setelah melewati perkampungan terakhir, jalan semakin lengang. Pepohonan yang berdiri rapat di tepi aspal menebar bayangan panjang yang bergerak perlahan saat angin menggeser ranting. Cahaya lampu depan memantul pada kabut tipis. Suasana sepi membuat Ardan menyalakan radio, tetapi hanya terdengar suara gesekan statis. Aneh, gumamnya. Baru dicek teknisi siang tadi. Ia mematikan radio, berharap gangguan tidak makin parah. Saat perhatian kembali ke jalan, sesuatu membuatnya mengernyit. Bagian atap bus seperti bergerak seakan ada beban menekan dari atas. Ardan tidak langsung panik, tapi jantungnya memukul rongga dada. Tidak mungkin ada yang naik, bisiknya. Mencoba meyakinkan diri. Beberapa menit berlalu tanpa hal janggal, sampai sebuah bunyi lirih terdengar dari kabin belakang. Bukan suara mekanik, bukan gesekan barang, melainkan langkah pelan, seolah seseorang berjalan di lorong sempit. Tok, tok, tok. Ardan memejamkan mata sesaat. Sial, aku lelah. Jadi halu. Ia memaksa tersenyum, namun langkah itu tak berhenti. Malah terdengar lebih jelas, berpindah dari sisi kiri ke kanan, kemudian berhenti tepat di belakang kursi pengemudi. Ardan spontan menoleh. Kursi panjang di belakang kosong. Tidak ada apapun selain dus barang terikat sabuk kuat. Siapa di sana? Serunya untuk menenangkan diri sendiri. Tentu tidak ada jawaban. Ia tertawa hambar, tapi suaranya bergetar. Ketika menatap kaca spion, refleksi terang dari lampu kabin memantulkan bayangan samar menyerupai siluet duduk di bangku paling ujung. Bayangan itu menunduk seolah menatap lantai. Ardan menatap lebih lama, mencoba memastikan siluet itu tidak bergerak, namun bentuknya jelas. Bahu, kepala, lengan, semua tampak nyata. Aku capek, itu cuma ilusi, katanya lagi. Kali ini lebih pelan. Ia mencoba fokus pada setir, tetapi nalurinya menjerit agar berhenti. Namun, aturan perusahaan melarang pemberhentian mendadak di jalur gunung karena banyak kasus perampokan. Jadi ia terus maju. Kabut semakin tebal. Aroma tanah basah menyeruak. Bus terasa lebih berat, seperti mengangkut muatan tambahan. Mesin bekerja keras meski jalan menanjak tidak terlalu curam. Tidak masuk akal. Berat barang tercatat stabil, gumam Ardan sambil mengetuk panel kendali. Saat ia kembali melirik spion, sesuatu berubah. Siluet itu kini berdiri, tapi tidak menampakkan wajah. Hanya bentuk tubuh tegak dengan kepala condong sedikit ke samping. Seakan mengamati dirinya. Apa maumu? Ardan berbisik tanpa sadar. Kali ini, ada gerakan halus dari figur tersebut. Tangan kanan diangkat perlahan, kemudian mengarah pada Ardan, seperti menunjuk. Jangan bercanda, ucapnya dengan suara tertahan. Aku sedang bekerja. Tiba-tiba radio yang tadi rusak berdesis keras. Dari speaker terdengar suara berat dan pecah, seperti berasal dari jauh. Jangan lewat. Kanan, Ardan tersentak. Siapa itu? Radio Henning. Bayangan di spion hilang. Namun mesin bus bergetar kuat, memaksa kendaraan bergerak ke kiri tanpa perintah. Rem! Hayolah! Ardan menekan pedal. Bus berhenti mendadak. Lampu depan menyorot tanah basah yang menurun curam. Beberapa meter di depan, jalanan terputus oleh longsoran besar. Jika Ardan terus melaju, bus akan jatuh ke jurang. Ia terpaku. Seluruh tubuh dingin. Kalau aku tidak berhenti. Napasnya tercekat ketika menyadari sesuatu. Rute itu jarang dilewati pengemudi lain. Dan tidak ada pemberitahuan mengenai longsor. Hanya ada dua kemungkinan kebetulan. Atau seseorang memperingatkannya.
Namun siapa? Ardan menarik napas panjang lalu melirik spion sekali lagi. Seharusnya ia lega karena tidak melihat apapun. Tetapi pemikirannya tertahan saat menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kaca spion berubah kusam seperti dipenuhi embun. Dan pada permukaannya terlihat tulisan kabur seolah digores jari tak kasat mata. Akumu di masa lalu. Jauhi rute ini. Tulisan itu perlahan memudar, meninggalkan Ardan dengan tubuh menggigil. Ia ingin menolak kenyataan. Tetapi suara langkah yang kembali terdengar dari kabin belakang membuatnya tahu satu hal. Apapun yang memperingatkannya, makhluk itu mengenalnya, dan mungkin adalah dirinya sendiri dari sesuatu yang belum terjadi. Setelah kejadian aneh di jalan gunung, Ardan memutuskan kembali ke garasi lebih cepat. Ia menghabiskan sisa malam dengan memeriksa bus sambil mencoba menghapus rasa takut yang masih menempel. Meski sudah berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya ilusi akibat kelelahan, pikirannya tidak tenang. Kau terlihat pucat, ujar Rashad, mekanik senior, ketika melihat Ardan turun dari kabin. Kurang tidur, jawab Ardan singkat. Rashad menatapnya beberapa detik sebelum mengangguk. Tinggalkan saja busnya, aku cek besok. Ardan tersenyum lemah, lalu bergegas pulang. Keesokan malam, ia kembali mendapat jadwal pengiriman. Perusahaan tidak memberi waktu istirahat panjang karena banyak permintaan pelanggan. Meski masih dibayangi pengalaman sebelumnya, Ardan tidak bisa menolak tugas itu. Ia butuh pemasukan tambahan untuk keluarganya. Begitu masuk ke kabin, ia memerhatikan panel kendali dengan seksama. Semua lampu indikator mati. Tidak ada kejanggalan. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa malam ini berjalan normal. Setelah menyalakan mesin, ia memeriksa pintu geser belakang. Saat tombol ditekan, lampu indikator pintu menyala dan mati seperti biasa. Tidak ada tanda kerusakan. Semoga lancar, gumamnya. Bus bergerak keluar garasi. Malam terasa lebih ramah dibanding sebelumnya. Angin lembut, bulan bersinar terang, dan tidak ada kabut tebal. Ardan mulai merasa sedikit lega, namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Setelah melewati tanjakan pertama, lampu indikator pintu tiba-tiba menyala merah menyala. Bunyi peringatan berbunyi 2 kali, lalu berhenti. Bip, bip. Ardan mengerutkan kening. Baru kucek tadi. Kenapa menyala lagi? Ia menepi perlahan. Begitu turun, ia memeriksa pintu. Panel terlihat tertutup rapat. Kunci pengaman pun terkunci seperti seharusnya. Tidak ada yang longgar, bisiknya. Ardan masuk kembali, menutup pintu, lalu menstarter mesin. Ia berharap peringatan itu hanya gangguan kecil. Bus melaju lagi. Namun, tidak sampai 2 menit, suara peringatan kembali muncul. Bip, bip, bip. Kali ini lebih cepat dan berulang. Ardan merasa bulu tengkuknya berdiri. Jangan bilang ada yang masuk ke belakang. Suaranya mulai bergetar. Ia mencoba melihat kaca spion kabin belakang, tetapi hanya terlihat tumpukan kotak. Tidak ada sosok mencurigakan. Lampu indikator tetap menyala, seakan menuntut perhatian. Kalau rusak, seharusnya lampunya mati total. Bukan hidup mati seperti ini, gumam Ardan. Saat itulah ia mendengar sesuatu. Suara napas sangat pelan, seperti hembusan dari celah sempit. Suara itu terdengar dari belakang kursi pengemudi. Halo, Ada, seru Ardan. Tidak ada balasan. Namun lampu indikator tiba-tiba berkedip cepat, lalu menyala terus tanpa berkedip. Bip, 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 bip. Ardan panik dan menepi lagi. Ia menengok ke belakang perlahan. Suara napas yang tadinya samar kini terdengar jelas. Bukan napas normal. Napas itu terdengar berat, dalam, seolah makhluk itu kesakitan. Aku tidak mau mengalami hal seperti kemarin lagi, bisik Ardan. Ia turun dari kursi, menyalakan lampu kabin. Sinarnya menyebar ke seluruh ruangan, tetapi tidak menemukan siapapun. Tidak ada perubahan pada susunan kotak, semuanya tetap tertata rapi. Napas aneh itu ikut lenyap. Ardan menelan ludah. Baik, aku halusinasi. Ia kembali duduk, menutup pintu, dan memerhatikan indikator. Lampunya padam. Ardan menghela napas panjang. Akhirnya, ia menyalakan mesin lagi dan mulai melanjutkan perjalanan. Namun baru mencapai tikungan kedua, panel kembali berbunyi. Bip, bip, bip. Ardan hampir membenturkan kepalanya ke setir. Apalagi, kali ini lampu indikator bukan hanya menyala. Lampu itu berkedip-kedip cepat seolah ada sesuatu yang sangat salah. Dengan tangan gemetar, ia menolong kaca spion kabin belakang. Hampir jantungnya berhenti. Kotak-kotak yang tadi tersusun rapi kini bergeser seakan ada yang menyentuhnya. Salah satu kotak bahkan terguling sendiri perlahan. Tidak mungkin ada angin di dalam bus, gumamnya. Tiba-tiba suara lirih terdengar lagi. Keluar.
Kan aku di sini. Ardan membeku. Suara itu bukan berasal dari luar. Suara itu berasal dari dalam kotak yang bergerak tadi. Siapa? Suaranya putus-putus. Kotak itu bergerak mendekat beberapa sentimeter, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat dari dalam. Ardan berteriak, "Berhenti! Jangan mendesaku!" Kotak itu langsung diam. Indikator padam, bus menjadi hening total. Ardan menunduk, menggenggam setir sekuat tenaga, mencoba menjaga napas. Ia tahu ada yang salah. Tapi ia tidak memiliki pilihan selain melanjutkan perjalanan. Pekerjaan harus selesai. Namun sebelum ia melaju lagi, lampu indikator menyala sekali. Tidak berkedip, tidak berbunyi. Hanya satu cahaya merah yang menyorot tepat ke arahnya, memberi peringatan terakhir. Anehnya, kali ini Ardan justru merasa seolah lampu itu bukan menandakan pintu terbuka, melainkan isyarat bahwa ada seseorang atau sesuatu yang ingin keluar dari kabin belakang. Ardan merinding. Ia menoleh dengan sangat pelan, dan saat matanya menyapu ruangan belakang, ia menyadari satu hal yang jauh lebih menakutkan daripada semua kejadian. Sebelumnya, kotak yang bergerak tadi kini terbuka sedikit, seperti didorong dari dalam, dan dari celah kecil itu, sepasang mata pucat menatap langsung ke arah Ardan. Ardan belum pernah merasa sedekat itu dengan kehancuran nurani. Setelah melihat mata pucat di balik kotak pada malam sebelumnya, ia terpaksa meminta cuti sehari. Namun pikiran tentang suara lirih dan indikator yang seolah memiliki nyawa sendiri terus menghantuinya. Setiap kali teringat tatapan itu, bulu kuduknya berdiri, tetapi hidup tidak memberi waktu tenang terlalu lama. 2 malam setelahnya, ia kembali mendapat jadwal distribusi barang menuju daerah pinggiran kota. Perusahaan kekurangan pengemudi, sehingga Ardan tidak bisa menolak. Ia mencoba menguatkan hati, meyakinkan diri bahwa kejadian aneh mungkin muncul karena tekanan pekerjaan. "Kalau ada masalah teknis, kasih tahu aku," ujar Rashad saat menyerahkan kunci bus. "Siap," jawab Ardan sambil tersenyum padahal jantungnya memberontak. Setelah memeriksa ban, mesin, rem, serta panel, ia naik ke kabin lalu main starter mesin. Lampu-lampu dashboard menyala normal. Tidak ada tanda aneh. Itu sedikit menenangkan, meski bayangan pengalaman buruk masih menempel. Bus melaju keluar garasi, menembus jalan kota yang mulai sepi. Udara malam membawa bau tanah basah, sementara langit gelap tanpa bintang. Di tengah fokus pada kemudi, Ardan sengaja mematikan radio agar tidak terdengar suara asing. Setelah melintasi lampu merah terakhir, ponselnya yang terhubung ke GPS mengeluarkan perintah arah. "Ambil jalur kanan 500 meter lagi." GPS-nya sudah kuatur. Rutenya lurus, bukan belok kanan. Ia menepikan bus sejenak lalu mengecek peta. Rute tujuan memang tidak melewati jalan kanan yang disebutkan GPS, namun aplikasi itu tetap bersikeras mengulang instruksi. "Ambil jalur kanan 500 meter lagi. Jangan bercanda," gumam Ardan. Sambil mematikan aplikasi, ia kemudian berangkat lagi. Namun saat hendak melanjutkan perjalanan, sebuah pelang petunjuk besar terlihat di depan rute kota Wana, jalur malam. Ardan tidak pernah melihat papan itu sebelumnya. Ia sudah melewati jalan ini berkali-kali, dan pelang itu seharusnya tidak ada. Ini mulai tidak masuk akal. Walau begitu, ia tetap mengabaikannya dan kembali ke rute semula. Tapi beberapa menit kemudian, jalan lurus yang tadi terasa familiar berubah perlahan. Pepohonan di sisi kanan menjulang lebih rapat. Aspal terlihat lebih gelap, seolah ditutupi lapisan lama. Udara juga berubah dingin, menusuk kulit lewat celah jendela. "Jangan bilang aku salah jalan," keluh Ardan sambil mengecek peta offline. Namun peta justru menunjukkan posisi bus berada di jalur abu-abu tanpa nama. Tidak ada detail jalan, tidak ada arah, hanya garis kosong. "Kenapa bisa begini?" Suaranya gemetar. Bus melaju terus walau Ardan sudah mencoba berbalik. Setiap belokan menuju kiri maupun kanan memperlihatkan pemandangan sama. Pepohonan gelap, kabut tipis, dan jalan lurus panjang yang terasa menolak perubahan arah. Tidak mungkin. Ini jalan mana? Di tengah kepanikan itu, layar ponsel menyala sendiri. Aplikasi GPS terbuka otomatis. Kali ini tampilannya berubah total, bukan peta biasa, melainkan garis merah memanjang tanpa penanda apapun. Hanya ada satu tulisan kecil di atas. "Ikuti sampai akhir." Ardan membekap mulut. Tidak. APA. Suara lirih kemudian terdengar dari bangku belakang. Suara yang pernah muncul 2 malam sebelumnya. Suara napas berat itu kembali mengisi kabin. Hampir sampai. Ardan memutar badan dengan cepat. "Jangan mulai lagi. Jangan dekat-dekat." Namun kabin belakang tetap senyap. Hanya kotak yang tertata rapi. Tidak ada mata pucat. Tidak ada gerakan.
Ketika ia berusaha kembali ke jalan, kabut menebal dengan cepat. Lampu depan memantul pada uap putih pekat. Bus berguncang seperti menabrak sesuatu yang tak terlihat. Apa yang terjadi? Layar GPS bersinar lebih terang. Garis merah mulai bergerak sendiri, seolah menunjukkan jalur baru. Tanpa sadar, Ardan terus mengendarai bus mengikuti garis itu. Semesta seakan memaksa langkahnya. Saat kabut perlahan menghilang, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Sebuah jembatan tua terbentang di depan. Kayu-kayunya lapuk, tali pengamannya putus di beberapa bagian. Meski kondisi itu tampak berbahaya, garis merah GPS mengarah langsung ke jembatan tersebut. Tidak mungkin. Aku lewat sini. Ini bunuh diri. Ardan berhenti sebelum memasuki jembatan. Ia menunggu, berharap GPS kembali normal. Namun layar justru kembali berubah. Tulisan baru muncul. Kau harus melalui tempat ini. Ardan menepis ponsel itu ke kursi. Aku tidak mau mati. Namun sebelum ia sempat memutar balik, bus berguncang keras. Seakan ada sesuatu yang mendorong dari belakang. Dua kaki Ardan terlempar sedikit ke depan. Ketika melihat spion, ia melihat bayangan samar berdiri di tengah kabin belakang. Bayangan itu mencondongkan tubuh seolah mengawasi. Pergi! Jangan ikut campur, teriak Ardan. Bayangan itu tidak bergerak. Tetapi kaca spion perlahan berembun, dan di atas permukaannya terbentuk tulisan samar seperti goresan jari. Ini jalanmu dulu. Ardan gemetar. Jalanku. Sebelum ia sempat memikirkan maksud tulisan itu, bus melaju sendiri, pedal gas tertekan tanpa sentuhan. Setir berputar perlahan masuk ke arah jembatan lapuk. Berhenti, hentikan. Ardan menarik rem sekuat tenaga, tidak mempan. Bus melaju, roda depan memasuki papan kayu tua yang berderit panjang. KRAAK. Ardan pasrah, memejamkan mata. Ia merasa jembatan bisa rubuh kapan saja. Namun saat bus mencapai pertengahan, segala getaran berhenti. Ketika membuka mata, ia justru menyaksikan pemandangan yang tidak masuk akal. Jalan itu berubah, pepohonan hilang. Kebetulan, jembatan lapuk berganti menjadi aspal baru berkilau. Cahaya jingga menyelimuti langit tanpa sumber jelas. Jalan itu panjang, lurus, tak berujung. GPS mati total. Suara dari belakang kembali berbicara, lebih jelas daripada sebelumnya. Disinilah semuanya dimulai. Ardan membeku. Itu bukan suara asing. Itu suara dirinya sendiri. Ardan masih menggenggam setir, meski bus telah berhenti di ujung jalan aneh yang muncul secara tiba-tiba. Napasnya berat, seperti ditahan sesuatu yang tidak terlihat. Suara barusan suara dirinya sendiri dari belakang kabin masih berputar dalam pikirannya. Ia tidak berani menoleh. Apapun yang berdiri di sana, ia tahu bukan manusia. Beberapa menit berlalu tanpa suara tambahan. Cabin hening. Udara tidak bergerak. Ardan meremas setir sebelum akhirnya memberanikan diri menengok pelan ke belakang. Kosong. Tidak ada bayangan. Tidak ada siluet. Kabin kembali tampak normal. Ardan memijat pelipis. Aku tidak bisa begini terus. Kalau begini caranya, aku kehilangan akal. Tanpa memikirkan lebih jauh, ia menekan pedal gas dan mengikuti jalan lurus tak berujung itu. Entah apa yang menuntunnya keluar. Ia hanya ingin kembali ke dunia nyata. Beberapa jam kemudian, bus akhirnya muncul di jalur kota yang dikenalnya. Tidak jelas kapan jalan itu berubah kembali. Namun begitu melihat lampu-lampu kota yang familiar, Ardan langsung mengucap syukur. Ia memutuskan kembali ke garasi tanpa menyelesaikan rute. Rashad sempat memprotes, tapi Ardan menutup pintu kabin dan pergi tanpa penjelasan panjang. Keesokan malam, ia kembali menjalani tugas baru. Kali ini jalurnya tidak terlalu jauh, hanya mengantar barang ke wilayah industri. Ardan berharap malam itu tenang dan tanpa kejadian tidak wajar. Saat tiba di gudang pengiriman, seorang pria tua menghampirinya sambil membawa daftar manifest. Ini barang malam ini. Cuma beberapa paket kecil, ujar pria itu. Ardan memeriksa daftar. Semua terlihat normal, sampai ia melihat satu entry aneh di bagian paling bawah. Paket tanpa pengirim, tanpa tujuan jelas. Hanya tercatat kode R0, Pak. Ini maksudnya apa? Tanya Ardan. Pria itu menunduk. Kau hanya mengantar. Arahnya sudah tertera di kertas terpisah. Jangan debu, jangan ditinggalkan. Siapa yang kirim? Tidak ada nama. Pria tersebut menatapnya sebentar. Tugasmu hanya membawa. Ardan mengangguk walau dadanya terasa tidak enak. Ia memasukkan paket misterius itu ke kabin belakang. Kotaknya kecil tapi terasa berat, seperti berisi sesuatu yang padat. Sebelum menutup pintu, Ardan mendengar suara lirih dari arah kotak itu. Seperti desahan kecil. Ia membeku. Jangan mulai. Tapi ketika ia mendekat untuk memastikan, paket itu diam. Tidak ada suara apapun.
Ardan akhirnya menutup pintu dan kembali ke kursi pengemudi. Ia menyalakan mesin tanpa menoleh lagi. Jalan menuju kawasan industri cukup sepi. Lampu-lampu jalan memanjang lurus, dan jarang ada kendaraan lewat. Ardan mencoba fokus. Namun beberapa kilometer kemudian, lampu indikator pintu menyala lagi. Bip, bip. Ardan langsung menatap spion. Tidak, jangan terjadi lagi. Kabin belakang terlihat tenang. Tidak ada kotak bergerak. Namun suara halus kembali muncul. Buka. Ardan mencengkeram setir. Tidak, aku tidak akan membuka apapun. Buka. Sezaki. Diam. Ardan berteriak. Meski sebenarnya ketakutannya jauh lebih besar daripada keberanian yang berusaha ia tunjukkan. Lampu indikator berkedip cepat. Angin dingin tiba-tiba menyelinap dari arah belakang. Walaupun semua pintu tertutup rapat, Ardan merasakan hawa itu berputar di tengkuk. Seperti napas seseorang sedang mengawasinya dari dekat. Ia mencoba memutar radio untuk mengusir rasa takut. Namun radio kembali hanya mengeluarkan suara statis. Di tengah suara gangguan itu, samar-samar terdengar bisikan. Kembalikan aku. Ardan langsung mematikan radio. Tidak. Apapun yang ada di paket itu, aku tidak mau tahu. Namun suara itu tidak menyerah. Tolong, kembali. Ardan menutup telinga, tapi suara itu justru terdengar lebih jelas langsung di dalam kepalanya. Bersamaan dengan itu, paket kecil di belakang bergerak. Pertama, perlahan, kemudian bergeser lebih jauh seolah ada sesuatu di dalamnya yang menekan dari dalam. Terkilir, terangkat, terjatuh, kembali. Kotak itu terus bergerak. Cukup! Ardan menepi cepat dan berlari keluar dari bus. Udara malam menyergap wajahnya. Ia menunduk, menarik napas dalam-dalam. Setelah merasa sedikit lebih tenang, ia membuka pintu belakang bus sambil memegang batang besi kecil untuk berjaga-jaga. Ia menatap paket itu. Paket tersebut tergeletak miring, dengan sisi kiri robek sedikit. Celah tipis itu memperlihatkan kain lusuh berwarna kelabu. Tidak ada darah, tidak ada cairan aneh. Namun saat Ardan mendekat, kain itu bergerak kecil, seperti ada yang menggeser dari dalam. Apa sebenarnya yang kau bawa? Gumam Ardan. Suara lirih terdengar lagi. Kali ini sangat jelas. Bawa aku ke tempat semula. Ardan Manda. Tempat apa? Aku tidak tahu. Namun sebelum ia bisa memikirkan jawabannya, sesuatu terjadi. Kain di dalam paket merobek sendiri. Dari celah itu keluar sebuah tangan kecil, bukan tangan bayi, bukan pula manusia dewasa. Warnanya pucat, bentuknya kurus. Dengan jari-jari panjang seolah tidak normal, Ardan tersentak dan menutup pintu dengan cepat. Ia berlari kembali ke kursi pengemudi. Aku tidak mau berurusan dengan apapun itu. Ia langsung menstarter mesin dan menginjak gas sekuat tenaga. Bus melesat meninggalkan daerah itu. Namun baru beberapa detik kemudian, sesuatu mengetuk sisi kabin. Tok, tok, tok. Ardan mempercepat laju. Hentikan. Jangan ikuti aku. Tok, tok, tok lebih keras. Ketika menoleh sebentar ke spion, ia melihat celah pintu belakang terbuka sedikit. Dari dalam celah itu, sepasang mata pucat menatapnya, mata yang sama seperti yang pernah ia lihat dari balik kotak 2 malam sebelumnya. Ardan gemetar hebat. Namun kali ini, mata itu tidak hanya menatap, mata itu menangis. Dan suara lirih itu kembali, lebih jelas, lebih menyayat. Ardan, kau sudah melihatku. Kini kau harus mengantarku pulang. Bus bergetar. Seluruh kabin dipenuhi hawa dingin. Dan Ardan menyadari satu hal mengerikan. Paket itu tidak mencari tujuan, paket itu mencari dirinya. Kabut tipis menggantung, rendah di sepanjang jalur menanjak ketika Ardan memulai perjalanan berikutnya. Udara terasa sangat berat, seolah menyimpan sesuatu yang enggan dilepaskan. Fikri duduk di jok samping, sesekali memeriksa daftar pengiriman dari senter kecilnya. Sari berada di bangku belakang kabin, mencatat rute darurat yang mereka susun setelah kejadian di gudang tanpa identitas itu. Namun sejak mesin bus bergerak, Ardan merasa ada keganjilan lain. Suara angin terdengar berbeda, seperti berbisik di balik jendela. Dari tadi kau diam saja, dan kau baik-baik saja? Tanya Fikri sambil mengusap kaca depan yang mulai berembun. Ada sesuatu di jalan ini, jawab Ardan pelan. Entah apa, tapi rasanya mengikuti sejak kita putar arah dari pertigaan tua. Belum sempat Fikri membalas, kaca spion tengah tiba-tiba berembun tebal. Ardan mengusapnya dengan punggung tangannya. Ketika kabut tipis itu hilang, ia melihatnya sebuah siluet gelap di bangku belakang kabin. Tepat di belakang Sari, Ardan langsung menatap Sari melalui kaca spion kecil di samping setir. Perempuan itu masih sibuk menulis, tidak menyadari apapun. Ardan menelan ludah. Sari, jangan bergerak dulu.
Sari mengangkat kepala perlahan. Kenapa? Di belakangmu tadi. Aku lihat. Fikri spontan menoleh. Jangan bercanda. Dan aku tidak bercanda. Suara Ardan terdengar pecah. Bayangan besar, berdiri, tidak jelas bentuknya. Seperti tubuh tanpa garis. Sari refleks memeluk dadanya. Jangan bilang itu mirip makhluk yang kita lihat dekat gudang kemarin. Bukan, jawab Ardan cepat. Yang barusan jauh lebih tinggi. Untuk beberapa menit berikutnya, mereka tak bersuara. Hanya deru mesin yang terdengar, bercampur gesekan ranting dari luar. Namun situasi kembali berubah saat kaca spion samping kanan menggetar perlahan, seperti disentuh dari luar. Gerakan itu lembut, tapi sangat jelas terlihat. Ardan memperlambat laju bus. Itu bukan angin. Kau lihat, ujarnya hampir berbisik. Fikri menegakkan tubuhnya, menatap spion dengan mata tajam. Aku tak ingin percaya, tapi iya, ada sesuatu menyentuhnya. Sari memindahkan tempat duduknya lebih dekat ke depan. Kenapa kita terus-menerus bertemu hal aneh? Padahal kita cuma mengantar barang. Ardan menarik napas panjang. Karena pengirimnya bukan orang biasa, kita tidak tahu kotak yang kita bawa itu apa. Percakapan mereka terhenti mendadak ketika bayangan hitam itu muncul lagi, kali ini jauh lebih jelas di kaca spion tengah. Ardan membeku. Fikri menahan napas. Sari menekap mulutnya. Sosok itu sekarang menunduk, seperti mengintip dari balik bangku belakang kabin. Tidak tampak mata, hidung, atau mulut. Hanya gelap pekat seolah terbuat dari ketiadaan. Aku tidak ingin menoleh. Jangan biarkan aku menoleh, bisik Sari panik. Jangan lihat langsung, tegas Ardan. Kalau memang makhluk itu tertarik pada kita, menatapnya hanya membuatnya makin dekat. Namun bayangan itu perlahan bergerak. Leher gelapnya memanjang, atau mungkin kepalanya merendah, hingga tampak lebih jelas melalui spion. Bentuknya bergeser seperti asap padat. Sari mulai menangis kecil. Fikri mengumpat. Dan hentikan bus. Kita harus keluar. Tidak. Ardan membentak. Kalau kita turun di jalan seperti ini, kita malah terpisah. Di luar, lebih gelap. Tiba-tiba kaca spion kanan kembali bergeser. Kali ini lebih keras, seolah dicakar sesuatu. Goresannya meninggalkan garis panjang. Suara berderit mengiris telinga. Ardan mencoba tetap fokus. Paganhan, kita harus cari tempat lebih terang. Bus melaju lebih cepat menembus kabut. Bayangan itu masih tampak. Kini posisinya lebih dekat. Kepala hitamnya berada persis di tengah spion, seakan memaksa Ardan terus melihatnya. Kenapa hanya terlihat di kaca? Tanya Fikri dengan suara bergetar. Karena wujudnya mungkin tak bisa muncul di ruang nyata, jawab Sari. Bisa jadi ia menumpang pantulan. Ardan terkejut. Angela. Ya, lanjut Sari. Kaca spion memantulkan bagian kabin. Jangan-jangan makhluk itu hanya hidup melalui ruang yang terpantul, bukan ruang asli. Fikri menatap Sari. Kalau begitu, kalau spionnya kita tutup, coba, seru Sari. Ardan segera menurunkan spion tengah hingga menghadap lantai kabin. Saat pantulan hilang, bayangan itu pun menghilang. Namun hanya beberapa detik. Kaca spion kiri kini menghitam pelan-pelan, seolah ada sesuatu merayap masuk ke permukaan kaca itu. Kita tidak bisa menutup semuanya, ujar Ardan lirih. Ada 3 spion, bahkan jendela depan bisa memantul. Fikri mengusap dahinya. Silen. Makhluk itu mencari sisi manapun yang bisa dipakai. Bus terus melaju, hingga akhirnya mereka melihat cahaya samar sebuah pos jaga tua di ujung tikungan. Lampunya hanya satu, redup, tapi cukup terang untuk jadi tempat berhenti. Ardan memarkir bus cepat. Turan. Mereka bertiga berlari ke teras pos, meski tempat itu terlihat kosong dan kumuh. Begitu menjauh dari bus, spion-spion berhenti bergetar. Tidak ada bayangan, tidak ada suara. Sari menutup mata. Akhirnya, namun Ardan justru menatap bus dengan wajah pucat. Kalian lihat? Fikri menoleh. Apalagi, pada kaca depan bus, tepat di tengah, muncul bekas tangan besar. Tegak panjang dan menekan kuat. Seperti makhluk itu menyentuhnya langsung, bukan melalui pantulan. Sari mundur selangkah. Dan itu berarti makhluk itu mulai bisa menembus ruang nyata, potong Ardan. Dan untuk pertama kalinya, mereka sadar kejadian sebelumnya bukan puncak gangguan, hanya permulaan. Hembusan malam semakin menusuk ketika Ardan, Fikri, dan Sari berdiri di depan pos jaga tak berpenghuni itu. Cahaya kuning redup dari lampu gantung membuat bayangan tubuh mereka memanjang di lantai beton. Bus barang yang mereka kendarai sejak sore tampak diam, tapi bekas tangan besar berkuku panjang yang tertinggal di kaca depan cukup menunjukkan bahwa sesuatu masih mengintai. Fikri menatap Ardan dengan wajah cemas. Kalau kita kembali ke dalam kabin, makhluk itu bisa muncul lagi. Kita tidak punya pilihan,
jawab Ardan tegas. Barang ini harus sampai ke tujuan. Selain itu, tempat ini tidak aman untuk berdiam. Sari memperhatikan sekitar. Pohon beringin besar yang tumbuh tak jauh dari pos seakan bergetar. Meski angin hampir tidak terasa, aku merasakan sesuatu dari arah pepohonan. Seperti ada yang menonton. Justru itu, potong Ardan. Bus satu-satunya tempat yang bisa kita kendalikan. Walaupun berhantu, mereka akhirnya mendekat ke bus. Ketika Ardan membuka pintu kabin, engselnya berderit panjang, seperti sedang memprotes keputusan itu. Fikri membantu Sari naik lebih dulu lalu menusal. Ardan menghidupkan mesin. Suaranya tak senyaring biasanya. Malah terdengar seperti disedot sesuatu dari dalam. Sebelum bus bergerak, Sari bertanya, "Rutenya kita ambil yang biasa atau jalur alternatif yang kau temukan di peta lama itu?" Ardan menatap kedua temannya bergantian. "Aku tidak ingin mengulang kejadian babak sebelumnya. Kita ambil jalur utama saja." Fikri mengangguk. "Setuju. Yang penting kita tidak tersesat lagi." Bus melaju perlahan meninggalkan pos jaga. Pada menit-menit pertama, keadaan tampak tenang. Jalan panjang berkelok-kelok, hanya diisi kabut tipis dan pepohonan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Lampu indikator yang berada tepat di atas setir menyala merah, terang, sambil berbunyi bip lirih. Ardan terkejut karena simbol itu menunjukkan peringatan pengereman. Ia mencoba menjajal pedal rem, tidak bereaksi sama sekali. "Remnya hilang," bisiknya. Fikri terbelalak. "Apa? Bagaimana bisa? Aku juga tidak tahu," jawab Ardan. Padahal saat berhenti di pos tadi, semuanya baik-baik saja. Sari memegang sandaran kursi sambil menahan getar tubuhnya. "Kalau begitu, kita tidak boleh menabrak sesuatu atau berhenti mendadak." "Justru itu masalahnya," ujar Ardan. "Bus ini sekarang berjalan tanpa rem, tapi jalur depan penuh tikungan curam." Fikri mengusap wajahnya. "Tidak mungkin kita bisa melewati semua tikungan tanpa melambat." Namun sebelum mereka bisa merencanakan apapun, sebuah suara muncul dari bagian belakang kabin. Suara itu seperti gesekan kuku panjang di lantai metal. Pelan namun sangat jelas. Sari spontan menoleh. "Jangan bilang makhluk itu ikut naik." Ardan tidak merespons. Ia hanya mempercepat laju bus, berharap bunyi itu hanyalah imajinasinya. Tapi suara itu berubah menjadi dentuman pelan, seolah ada yang berjalan menyentuh tiap sisi dinding bak belakang. "Kau dengar?" tanya Fikri dengan suara tercekik. "Aku dengar," jawab Ardan. "Tapi jangan panik, fokuskan pikiran pada jalan." Dentuman berhenti, hening kembali merayapi bus. Namun dari kaca spion kiri, kabut gelap muncul perlahan. Bukan bayangan seperti sebelumnya, tetapi kabut pekat yang melingkar, seolah mencari celah untuk masuk. Ardan menutup spion itu dengan tangan tremor. "Tidak, kau tidak bisa lihat." Namun kabut itu tetap bertahan di sisi luar, menempel pada kaca seperti noda hidup. "Sorry, man, itu ingin masuk. Dan setiap kali kita berhenti, ia makin dekat." Mendengar itu Fikri menggertakkan gigi. Jadi bus ini memang tidak boleh berhenti. Kalau berhenti, makhluk itu menelan kita. "Itu teori terbaik saat ini," ujar Sari lirih. Jalanan di depan semakin menurun. Ardan kesulitan mengendalikan kecepatan. "Pegangan, kalau kita tidak tepat mengambil tikungan ini, kita langsung masuk jurang." Bus melaju cepat menuruni tanjakan panjang. Suara mesin menggeram keras. Kabut hitam di sisi kiri semakin melebar, kini membentuk sesuatu yang menyerupai wajah samar tidak memiliki mata. Tidak memiliki batas jelas, hanya lekukan menyerupai mulut terbuka. Sari menutupi mata dan fokus. "Jangan lihat!" "Aku tidak lihat!" Ardan menggeram sambil menarik setir melawan dorongan kecepatan. Bus menukik tajam melewati tikungan. Ban berdecit keras, hampir kehilangan grip. Namun entah bagaimana bus itu tetap berada di jalur. Fikri menoleh cepat ke kaca spion kecil di atas kepalanya. Kabut itu lenyap, namun suara lain terdengar dari belakang. Kali ini bukan dentuman, tapi langkah, sangat, dan arah langkah itu bergerak mendekat ke kabin. "Sari," bisik Fikri. "Tolong bilang kalau itu hanya suara dari kotak barang." Sari menggigit bibir. "Itu bukan kotak, itu sesuatu yang baru saja masuk." Langkah berhenti tepat di belakang kursi Ardan. Ardan kaku, tangannya mencengkram setir. "Jangan lihat," bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi langkah itu tidak diam. Perlahan-lahan, suara napas berat terdengar, seperti sesuatu tinggi besar membungkuk untuk mencium udara di sekitar lehernya. Ardan merasakan hawa dingin menyayat kulit tengkuk. Fikri memejamkan mata, dan "Jangan berhenti, apapun yang terjadi." "Aku tak." Ardan menekan pedal gas lebih keras. Bus melaju lebih cepat, membuat suara napas itu menjauh sedikit. Meski masih ada di kabin, tiba-tiba
jalanan yang mereka lewati terbuka. Sebuah cabang jalan lurus panjang muncul, berbeda dari rute normal yang seharusnya berkelok sampai ke desa berikutnya. Ardan terkejut, jalan ini tidak ada di peta manapun. Ambil saja, teriak Sari. Selama bisa menjaga bus tetap berjalan, tanpa pilihan lain, Ardan membelokkan bus ke jalur lurus itu. Anehnya, seluruh suara langkah di belakang langsung menghilang. Bus kini melaju stabil tanpa gangguan. Seakan jalur itu memang dibuat agar mereka tetap bergerak. Namun Ardan sadar sesuatu. Ini jalur yang tidak boleh berhenti, ucapnya pelan. Fikri dan Sari menatapnya bersamaan. Kenapa kau bilang begitu? Tanya Fikri. Sebab, lihat, ke depan, di ujung jalan lurus itu, tampak sebuah gerbang batu besar, tinggi, gelap, dan tak memiliki papan nama. Di atasnya ada ukiran mirip cakar panjang, seperti simbol kepemilikan sesuatu yang bukan manusia, dan gerbang itu semakin dekat, terlalu dekat kalau bus ini tidak bisa berhenti. Bisik Ardan, kita akan masuk ke sana, lanjut Sari dengan suara parau. Tanpa bisa mengerem, tanpa bisa berbalik, bus terus melaju menuju gerbang batu, besar yang menjulang seperti mulut raksasa, siap menelan apapun. Ardan memusatkan perhatian pada jalan, berusaha tetap tenang, meski keringat membasahi punggungnya. Fikri menekan lutut dengan kedua tangan, sementara Sari memegangi tas kecil tempat ia menyimpan catatan aneh tentang kejadian sebelumnya. Ardan memutar tombol radio untuk menenangkan diri, berharap ada siaran lokal yang bisa mengalihkan rasa tegang. Namun begitu radio menyala, suara statis langsung memenuhi kabin. Suara itu tidak seperti gangguan biasa, lebih seperti desis dari tempat jauh yang tidak seharusnya terdengar oleh manusia. Sorry bergidik, matikan saja, dan suaranya tidak wajar. Aku coba dulu cari frekuensi lain, jawab Ardan mencoba bersikap tenang. Ia memutar knop perlahan, suara desis berubah-ubah. Static click hissing, suara seperti logam dipukul dari bawah tanah. Lalu tiba-tiba, radio menangkap suara samar-samar. Seperti percakapan seseorang yang berbicara dari kejauhan. Fikri memajukan tubuh. Tunggu, itu suara orang? Sepertinya, jawab Ardan lirih. Di tengah statis, sebuah suara lelaki terdengar pelan. Parau, penuh beban. Jangan lewat gerbang itu. Kau tidak akan kembali. Sari menutup mulut dengan kedua tangan. Suara siapa itu? Kenapa peringatannya terdengar seperti ditujukan untuk kita? Ardan menenangkan dirinya, lalu meniawab. Mungkin ini siaran lama. Bisa saja rekaman yang kebetulan terpancar. Namun sesaat kemudian, suara lain masuk. Lebih jelas. Ardan, jangan masuk. Bus langsung terasa lebih dingin. Fikri menatap Ardan dengan wajah pucat. Kau itu menyebut namamu. Aku dengar. Jawab Ardan, suaranya serak. Sari menatap radio seperti menatap makhluk hidup. Itu bukan rekaman siaran. Tidak mungkin. Ardan mencoba mematikan radio. Tombolnya tak bereaksi. Volume justru naik sendiri. Seolah ada tangan tak terlihat yang memutar knop dari dalam. Lalu terdengar lagi suara lelaki. Kali ini lebih jelas. Seperti berada beberapa meter di belakang mereka. Kau pikir bisa kabur? Jangan ulangi kesalahan kami. Fikri menegang. Kesalahan kami. Maksudnya apa? Ardan berusaha tetap fokus pada jalan. Abaikan saja. Kita harus cari cara agar bus berhenti sebelum gerbang itu. Namun radio kembali bersuara. Suaranya berubah menjadi parau. Seperti dari tenggorokan makhluk yang hampir tak punya udara. Bus ini pernah dikendarai rombongan pengantar lain. Mereka pikir jalur itu aman. Padahal gerbang itu milik penjaga malam. Dia tak suka tamunya berhenti. Dan tak suka tamu yang menolak masuk. Sari menelan ludah. Jadi rute ini memang pernah dipakai. Itu berarti benar, potong Fikri. Kita sedang mengulangi nasib orang-orang sebelumnya. Ardan hampir kehilangan kendali ketika suara baru masuk. Suara perempuan, serak dan bergetar. Seperti menangis sambil berbicara. Tolong, jangan ulangi langkah kami. Kami terperangkap. Sampai sekarang. Ardan spontan menoleh ke spion. Ketika dia bilang kami, apakah itu berarti mereka masih tersesat di sana? Lanjut Sari dengan suara pecah. Fikri meremas sandaran kursinya. Dan kalau kita masuk, kita akan bergabung dengan mereka. Sebelum ada yang sempat menenangkan diri, radio mengeluarkan suara yang jauh lebih menakutkan. Bukan lagi suara manusia. Terdengar gumaman berat. Seperti suara dari tenggorokan makhluk yang tidak punya bentuk. Gumaman itu memantul di dinding kabin. Membuat udara di sekitar mereka bergetar. Kembali. Ardan Marie, it's an AC. Sari menggeleng cepat. Bukan manusia. Itu bukan suara manusia. Dan suaranya berubah makin dalam. Kalian
Bukan untuk gerbang itu. Kembali. Volume radio meningkat drastis hingga membuat seluruh kabin berdengung. Lampu-lampu indikator berkedip-kedip. Speedometer bergerak sendiri tanpa sesuai kecepatan bus. Kabin seolah hidup. Ardan memelototi jalan. Kalau makhluk itu menyuruh kita kembali, kenapa tidak langsung menghentikan bus? Mungkin dia tidak boleh menyentuh dunia nyata, jawab Fikri. Dia hanya bisa mengirim peringatan lewat suara. Radio kemudian memunculkan suara lain. Suara yang membuat darah Ardan berhenti mengalir. Ardan, kalau kau tidak berbalik sekarang, nasib kami menjadi milikmu. Ardan memijak pedal gas lebih keras. Cukup, aku tidak mau mendengarnya lagi. Aku harus kendalikan bus ini. Namun jalan semakin menyempit. Gerbang batu kini hanya ratusan meter di depan. Tiba-tiba, radio kembali berubah. Suara statis menghilang total. Digantikan suara laki-laki lain. Suara yang amat familiar. Sangat, hingga Ardan terpaku mematung. Dan ini aku. Ardan membelalakan mata. Tidak, itu tidak mungkin. Fikri menangkap perubahan wajah Ardan. Siapa itu? Ardan menggigit bibir. Itu suara kakakku. Sari memutar kepala cepat. Kekak yang hilang bertahan-tahan lalu itu. Radio menyala lagi. Aku dulu masuk jalur yang sama. Jangan ulangi. Dan kau tidak boleh. Tapi sebelum suara itu selesai, sebuah gumaman besar menelan suara tersebut. Suara itu seperti ribuan napas bercampur. Seperti sesuatu menarik paksa suara itu pergi. Satu kata terakhir terdengar. Lari. Radio mati total, lampu-lampu indikator padam. Kabin kembali senyap. Bus kini melaju lurus ke arah gerbang. Tanpa bisa dihentikan, Ardan terdiam. Selama beberapa detik, napasnya tersengal. Fikri meletakkan tangan di bahu Ardan. Kita harus memilih. Terus atau putar balik sekarang. Walau tidak ada rem. Sari menatap ke depan, menahan air mata. Ardan, kakakmu memanggilmu dari masa lalu. Suara itu tidak mungkin bohong. Ardan menggenggam setir erat-erat. Gerbang batu semakin dekat, jalan semakin menyempit, dan pilihan semakin tipis. Ardan berbisik, suaranya putus. Harus memutuskan sekarang. Bus menjerit pelan, melaju tanpa kendali menuju nasib yang mungkin sama seperti orang-orang yang suaranya mereka dengar barusan. Dan waktu mereka hampir habis, bus terus melaju tanpa rem, menembus jalan lurus yang kian menyempit. Gerbang batu raksasa yang sebelumnya terasa jauh kini sudah tampak jelas. Seakan menarik kendaraan itu seperti magnet gelap yang haus akan apapun yang mendekat. Ardan memegang setir dengan kedua tangan yang dingin. Sementara Fikri dan Sari menatap ke depan tanpa berani berkedip. Namun sebelum bus mencapai gerbang, suara klakson panjang tiba-tiba terdengar dari belakang. Suara itu dalam, berat, dan sangat nyaring. Seolah berasal dari kendaraan besar. Fikri menoleh cepat. Ada truk di belakang kita. Ardan hampir tak percaya. Tidak mungkin. Jalan ini kosong. Kita satu-satunya yang lewat. Sari mengintip melalui kaca belakang kabin. Aku melihat lampu basah. Dua sorot kuat. Ardan langsung memeriksa spion kiri tanpa menundukkan pandangan lama. Dan benar, dua cahaya kuning muncul dari balik kabut. Bergerak cepat ke arah mereka seperti kendaraan berat yang mengejar. Fikri berbisik, truk itu tidak ada di rute sebelumnya. Tidak ada kendaraan lain yang mengikuti kita. Sari menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi sorot lampunya terlalu terang untuk kendaraan biasa. Ardan memperhitungkan jarak. Kalau itu benar truk, dia melaju lebih cepat. Kalau menabrak kita, selesai. Sudah. Klakson itu kembali berbunyi lebih panjang, membuat kaca kabin bergetar halus. T-E-E-T-T. Sari memeluk tasnya. Dan seolah-olah truk itu menyuruh kita menepi. Aku tidak bisa menepi, balas Ardan. Kalau aku menepikan bus, kita akan masuk jurang. Fikri mencondongkan tubuh. Atau mungkin truk itu ingin menghalangi kita masuk gerbang. Ardan terdiam sejenak. Ide itu sebenarnya tidak buruk. Namun sesuatu terasa tidak tepat. Bus terus melaju. Cahaya truk makin besar. Senggol basah, seperti lampu milik kendaraan tambang, bukan kendaraan jalan umum. Ardan menelan ludah. Kenapa lampunya seterang itu? Sari mengusap kaca belakang lagi. Dan itu bukan lampu biasa. Apa maksudmu? Tanya Fikri. Sari mengatur napas. Lampu bentuknya bukan bulat, tidak seperti lampu kendaraan. Lebih mirip dua mata besar yang menyorot langsung ke kita. Bus tiba-tiba berguncang ringan. Seolah jalan bergetar, klakson kembali berbunyi. Namun kali ini, suaranya tidak sepenuhnya terdengar seperti klakson. Ada nada parau di balik bunyinya. Seperti suara makhluk yang meniru suara logam. Ardan tersadar sesuatu. Itu bukan truk. Fikri menatap spion.
Wajahnya mulai memucat. Kalau bukan truk. Lalu Ardan menambah kecepatan bus. Meski itu sama saja mempercepat ke arah gerbang. Aku tidak tahu. Tapi kita tidak boleh dikejar makhluk yang bisa berlari secepat kendaraan berat. Suara dari makhluk itu makin jelas. Selain klakson palsu, kini terdengar denting logam beradu. Seolah rantai panjang terseret di aspal. Kabut di belakang mereka pecah setiap kali makhluk itu bergerak. Sari menggigil. Dan makhluk itu mengejar kita. Dan ukuran matanya sebesar drum. Fikri menahan napas. Apakah itu penjaga gerbang yang disebut suara di radio tadi? Ardan tidak menjawab. Ia tahu pertanyaan Fikri tidak butuh jawaban. Jalan semakin dekat dengan gerbang batu. Makhluk berbentuk truk itu terus mengejar. Kini bersuara seperti besi pecah. Cahaya matanya menyorot seluruh bagian belakang bus. Membuat dinding kabin memantulkan cahaya kekuningan samar. Ardan coba membelokkan bus sedikit ke kanan untuk menghalangi pandangan makhluk itu. Tapi kecepatan bus membuat gerakan kecil saja berisiko besar. Namun makhluk itu tiba-tiba mengubah posisi. Sorot lampunya bergerak ke sisi kiri bus. Berlari sejajar sambil mengeluarkan suara berat seperti napas panjang yang menggema di ruang sempit. Fikri menunduk dan dia di samping kita. Ardan tak berani menoleh. Aku tahu. Sari memeluk dadanya. Dia ingin kita memperlambat laju. Atau dia ingin memaksa kita masuk gerbang. Makhluk itu tiba-tiba membunyikan klaksonnya lagi. Kini suara itu jelas bukan klakson. Jodarit. Suara tersebut berbentuk jeritan rendah. Seperti makhluk besar yang sedang mengaum dari tenggorokan mekanis. Ardan menggertakkan gigi. Aku tidak bisa memperlambat bus. Remnya tidak bekerja. Sari mengangkat wajahnya cepat. Dan gerbangnya mulai bergerak. Mereka bertiga memandang ke depan. Gerbang batu besar itu perlahan-lahan membuka sendiri. Bukan ke atas, bukan ke samping, melainkan menganga seperti mulut. Fikri mundur sedikit. Tidak. Itu bukan gerbang. Itu makhluk juga. Tepat saat itu, truk di samping mereka mengeluarkan suara mendengung, seperti peringatan. Cahaya matanya berubah warna dari kuning menjadi merah menyala. Suara gemuruh terdengar dari dada makhluk itu. Dan kilatan cahaya kecil muncul di punggungnya. Seperti ratusan mata kecil sedang memandang bus. Sari memekik. Apa yang harus kita lakukan? Tetap lurus, seru Ardan. Kalau makhluk itu mengejar untuk memaksa kita masuk, kita harus mencari celah sebelum masuk sepenuhnya. Fikri menghela napas panjang. Semoga kau tidak salah. Dan makhluk truk itu kini mengeluarkan suara parau. Seolah berkote-kota dengan bahasa asing. Suara itu menghantam kaca kabin seperti angin kencang. Ardan mendorong setir sedikit ke kanan, mencoba menciptakan jarak dari gerbang menganga tersebut. Bus bergeser sedikit, namun cukup membuat makhluk truk itu ikut mengubah posisinya. Gerbang semakin dekat, makhluk itu semakin agresif, dan bus tidak melambat sedikit pun. Tiba-tiba, jalan di depan bercabang dua, kiri menuju gerbang, kanan menuju jalur sempit tidak berlampu. Ardan melihat celah itu dengan napas tersengal. Pegangin. Kita ambil kanan. Sorry man, tapi jalannya sempit. Aku tidak punya pilihan. Ardan memutar setir sekeras mungkin. Bus menyentak ke kanan. Hampir terguling. Makhluk truk itu mengeluarkan suara menggelegar penuh amarah. Cahaya matanya menerangi kabut. Tapi tidak sempat mengejar karena bus melompat ke jalur sempit itu. Gerbang menganga belakang mereka. Tertinggal. Makhluk truk itu berhenti tepat di sisi mulut gerbang, menatap mereka dari kejauhan, lalu menghilang dalam kabut seperti asap yang disedot ke dalam lubang gelap. Bus kini melaju di jalan sempit dan gelap. Tidak ada lampu, tidak ada suara lain. Sari memegang dadanya. Dan apa makhluk itu benar-benar ingin menyeret kita masuk? Fikri menatap kaca belakang. Atau mungkin dia bukan pengiring, mungkin dia penjaga. Ardan menggenggam setir lebih erat. Penjaga jalan atau penjaga mangsa, katanya pelan. Dan di kejauhan terdengar suara halus. Seolah ada kendaraan lain yang mulai hidup. Meski mereka tahu persis, jalan itu seharusnya kosong. Suasana dini hari terasa seperti menggantung tanpa arah ketika Raka memacu bus tua miliknya menuju titik yang disebut sebagai tujuan akhir pengiriman. Udara di sekitar jalur itu berubah sangat dingin. Seolah kabut memegang erat setiap inci jalan. Sepanjang perjalanan sebelumnya, terlalu banyak kejadian ganjil yang memaksa hatinya terus waspada. Namun malam itu, entah kenapa, langkahnya justru semakin mantap untuk menyelesaikan semuanya. Lampu depan bus menembus kabut tebal. Sorotannya seperti meraba ruang tanpa batas. Raka merapatkan jaket yang sejak tadi tak memberikan kehangatan berarti. Ini malam yang paling aneh, gumamnya.
Tapi aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di jok samping, Dimas tampak pucat namun berusaha tetap tenang. Kau yakin titik pengiriman itu benar? Jalan ini tidak ada di peta. Aku hanya mengikuti koordinat yang muncul sendiri di monitor. Jawab Raka lirih. Setiap kali mencoba mengubah arah, bus ini seperti menolak. Dimas menelan ludah. Kau bilang rem tidak berfungsi sejak kejadian radio itu. Ya, bus terus melaju, seperti digiring menuju satu tempat. Keduanya terdiam ketika kabut mendadak menipis. Di depan, berdirilah sebuah bangunan tua menyerupai terminal kecil. Papan namanya hampir hilang dimakan waktu. Namun Raka masih sempat membaca tulisan lusuh itu. Pemberhentian terakhir, tidak untuk umum. Apa-apaan ini? Desis Raka. Tanpa menyentuh pedal, bus justru melambat sendiri. Mesin yang sebelumnya meraung kini terdengar seperti menghela napas panjang, lalu berhenti sempurna di depan bangunan itu. Pintu terbuka otomatis, mengeluarkan desis pelan. Seperti ada yang menyuruh kita turun, kata Dimas dengan suara gemetar. Raka mengangguk lalu berdiri. Kita harus selesaikan ini sekarang. Tidak ada jalan kembali. Keduanya menuruni tangga bus. Tanah di bawah terasa dingin dan lembab, seperti sudah lama tidak dipijak siapapun. Dari dalam terminal tua itu terdengar suara langkah samar-samar, meski tidak ada wujud yang terlihat. Raka, kau mendengarnya, bisik Dimas. Ya, dan aku pikir kita tidak punya pilihan selain masuk. Mereka melangkah ke dalam. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari bohlam yang tampaknya tidak terhubung ke sumber listrik manapun. Tempat duduk panjang berderet rapi, seolah menunggu penumpang. Suara seret seperti benda berat digeser tiba-tiba, menggema dari belakang loket kaca. Raka mendekat perlahan. Permisi, panggilnya. Tidak ada jawaban. Namun kaca loket perlahan memudar, menampilkan sosok lelaki berwajah pucat dengan mata kosong. Wujud itu tidak bergerak, hanya menatap lurus seakan melihat menembus tubuh mereka. Siapa kau? Tanya Raka dengan napas memburu. Sosok itu membuka mulut. Suaranya seperti datang dari balik dinding tebal. Pengemudi terakhir yang dikirim sebelum kalian. Dimas mundur selangkah. Maksudmu? Lelaki itu menunjuk ke arah pintu yang menghubungkan terminal dengan halaman belakang. Kalian diundang untuk menyelesaikan perjalanan yang tidak pernah selesai. Barang yang kalian bawa tidak boleh berhenti sampai penjemputnya datang. Kami tidak tahu siapa penjemputnya, balas Raka. Dia sudah menunggu, ujar sosok itu datar. Tanpa memberi kesempatan bertanya lagi, wujud tersebut memudar perlahan, lalu menghilang. Udara di ruangan mendadak menjadi sangat dingin, hingga membuat Raka dan Dimas terbatuk. Kita ikuti petunjuknya, kata Raka akhirnya. Setidaknya kita harus tahu apa isi kotak itu. Raka, kau yakin? Kita dilarang membuka paket sejak awal. Aku tidak mau mati tanpa tahu alasan semua ini. Mereka menuju halaman belakang. Di sana, sebuah lapangan luas terbentang. Kabut tipis berputar seperti pusaran kecil, membentuk lingkaran di tengah. Dari dalam pusaran itu, terdengar suara langkah berat mendekat. Raka membuka pintu bagasi bus. Kotak hitam yang sejak awal membuatnya resah kini terasa lebih berat daripada sebelumnya. Ia menariknya keluar bersama Dimas. Ketika keduanya memindahkannya ke tanah, suara langkah dari pusaran semakin jelas. Sosok berkerudung hitam muncul perlahan, langkahnya sangat tenang. Tubuhnya tinggi, namun wajahnya tertutup. Paket telah tiba, ucapnya dengan suara datar namun bergema. Raka menahan napas. Siapa kau? Panorama. Kalian telah menyelesaikan perjalanan yang tidak pernah berhasil diselesaikan pengemudi sebelumnya. Dan sekarang, tanya Dimas waspada? Tinggalkan tempat ini, jawab sosok itu. Tetapi ingat, tidak semua yang tiba di pemberhentian terakhir akan kembali ke perjalanan sebelumnya. Saat ia mengambil kotak itu, tanah bergetar ringan. Pusaran kabut menyala samar, lalu menyerap sosok tersebut bersama paketnya hingga semuanya lenyap. Keheningan panjang menyelimuti malam. Raka dan Dimas saling pandang tanpa kata. Pergi dari sini sekarang, ucap Raka akhirnya. Mereka berlari masuk ke bus. Ajaibnya, mesin menyala tanpa masalah. Rem kembali normal. Lampu dashboard kembali seperti semula, seolah tidak pernah mengalami gangguan. Saat bus meninggalkan terminal tua itu, bangunan tersebut perlahan memudar, lalu hilang sepenuhnya dari pandangan. Seakan tidak pernah ada. Dimas. Raka menatap cermin, wajahnya pucat. Kau melihatnya. Apa? Di bangku belakang. Dimas menoleh perlahan. Kursi itu kosong, namun Raka tidak salah. Sesaat sebelumnya, ia sempat melihat seseorang duduk di sana. Seseorang dengan wajah sangat mirip lelaki di loket. Tadi, perjalanan mereka belum benar-benar selesai. Dan pemberhentian terakhir, mungkin bukan terminal itu. Mungkin justru perjalanan berikutnya.